Bicarakan semua bersama kita, Palji Podcast saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Palji Podcast. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu konten kreator Tarakan, yaitu Kak Iqbal. Apa kabar Kak I? Alhamdulillah baik-baik saja. Kalau nggak baik nggak mungkin nih Pok. Betul sekalinya. Kak Iqbal, kenapa bisa dipanggil Kak I? Karena jujur saya terobsesi dari kai-kai yang ada di Jepang. Kai-kai di Jepang itu kan pasti viral semuanya tuh. Apalagi kai yang viral betul tuh. Jadi itulah saya terobsesi kenapa saya pakai nama Kaiba. Di belakangnya ada Ba, itu identitas diri saya karena saya konten kreator dari Tarakan. Oke. Jadi konten kreator sudah berapa lama Kak I? Sekitar 2003. Sudah dari 2003 merintis. Memang si awalnya itu flashbacknya itu belum ada sampai sekarang. Alhamdulillah 2026 ini adalah sedikit penghasilan dari konten yang saya buat. Jadi itu konten itu kan selebgram nggak Kak I? Yang begitu tuh. Bisa dibilang selebgram. Bisa dibilang konten kreator, selebgram, bisa juga dibilang pencipta seni atau seni dalam media sosial. Bisa itu dia. Oke Kak I. Kita cerita serius sedikit nih Kak I, ya. Karena beberapa di sosmednya Kak I ini kebanyakan bercanda-canda. Ya, bercanda. Jadi di Palji Podcast jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita semua cerita lepas. Oke Kak I? Oke, Sepakat ya? Siap. Jadi gini Kak I. Sehari-harian Kak I ini apa? Kesibukan. Kalau kesibukan biasanya tuh jaga parkir, ngurus perusahaan batubara orang tua, gitu ya? ngurus tambang emas. Nah ini ada juga plan ini mau buka tilang minyak di sana di Timur Tengah. Gitu ya. Memang itu menghayal Bang. Paling enak tuh menghayal paling enak. Gak ada yang namanya kalau menghayal. Jadi kalau mau serius memang kerjanya parkir. Juga itulah terkadang kalau di media sosial si Kaiba ini menang total lah. Kandang lah ibaratnya. Bisa dibilang banyak yang ngepen, banyak yang ibaratnya suka. Tapi kalau di dunia nyata kayak obor tanpa minyak lampu lah, redup. Iya. Memang enak menghayal tuh Mas, menghayal. Aku sempat tercengang tadi kayak begitu kayak ngomong kesibukan tambang emas. Oh ya, aku sempat tercengang. Tapi mudah-mudahan lah itu kedepannya bisa terwujudnya kayaknya bisa jadi kenyataan. Iya. Kayak kan kemarin kan sempat rame di sosial media itu mengenai soal tukang parkir tuh, parkir liar. Ini Kai ini bisa disebut parkir liar atau bagaimana? Nah gini, kalau disebut parkir liar itu kan yang pemilik tokonya ini atau pemilik restorannya ini tidak tahu kalau ada parkir di situ. Nah, itu bisa dibilang parkir liar. Kalau sedangkan saya kan memang ikut dari Ohio ini dari awal dari dia merintis sampai sekarang. Jadi bosnya tuh tahu dan juga ibaratnya itu memberi instruksi lah untuk kerja di situ. Jadi kalau bisa dibilang parkir liar ya enggak parkir liar karena bosnya tahu. Kalau parkir liar kan ibaratnya yang punya usaha enggak tahu. Nah, itu baru parkir liar. Itu kan gini kayak kan sudah jadi konten kreator di tahun pertama 2003 sampai sekarang. Sudah 2 tahun lah kayak yang menjalaninya. Iya, sekitar itu. Itu kira-kira menurut Kai kenapa ndak cari apa begini nih Kai bahasanya tuh apa ndak minder jadi konten sudah dikenal orang tapi tetap masih jadi tukang parkir. Nah ini namanya nih kan kalau konten kreator ini hanya hiburan. Menurut saya pribadi. Saya berkonten ini karena mau menghibur. Untuk diri saya, untuk orang lain, buat tertawa. Tapi kalau soal pekerjaan, saya memang fokusnya di parkiran. Begitu. Ya. Jadi kalau ditanya, nggak malu kah jaga parkir? Sudah ibaratnya sudah ditahu orang begini. Ya, gimana ya?
yang penting halal lah mas. Wah, Intinya itu. Yang penting betul, halal, betul. tidak merugikan orang banyak, merugikan orang tua. Kai panggil aku Mas ya. Karena kebetulan ada Jawa-Jawa sedikit. Oke Kai. Terus menurut Kai, konten-konten kreator Tarakan tuh sosial apa? Konten-konten kreator Tarakan tuh semua kenal sama Kai. Alhamdulillah kenal mas, alhamdulillah. Karena teman-teman juga kan, kalau satu konten ini kan kita tahu teman lah ibaratnya kan. Tapi ada dibilang itu beda-beda circle lah. Ada circle ini, ada circle itu. Karena kan kalau orang Kaltara ini semakin banyak follower, semakin meninggi mas. Betul. Semakin meninggi. Kalau beda sama yang di luar sana, kalau semakin banyak follower semakin menunduk, kalau di Kaltara ini semakin meninggi. Begitu ya Kai ya. Balon kalau dilepas mas tinggi tuh mas. Kalau balon, kalau kita pegang balon gas dilepas tinggi. Itu sama juga begitu. Bahkan saking tingginya tidak bisa sudah diambil. Ya. Tapi saya mau merokok. Ya merokok. Rokok apa tuh Kai? Rokok apa tuh? Arau biasa. Ya, ini jadi kontennya Kai ini rata-rata arau. Ya. Adakah flashbacknya arau sama Kai? Kalau flashbacknya itu arau sama saya belum ada kali. Belum ada. Karena saya kan memang niat saya berkonten ini untuk menghibur. Tapi ibaratnya mas, kalau kita usaha, Allah itu pasti ada kasih titik hasilnya. Kalau menurut saya sih, saya berusaha, pasti juga ada titik hasilnya nanti. Kalau menurut saya, kalau ditanya ada cashback arau sama kita, ada keuntungan arau, ada diberikan arau, belum ada sampai sekarang mas. Karena saya berkonten arau itu karena kebetulan juga, karena kebetulan. Jadi ada cerita itu orang makan di Ohio itu nawari saya rokok arau itu, saya enggak tahu. Jadi bilang teman saya, kau rokokmu ini tapi ditawari rokok murah. Jadi saya bilang, oh ini bagus dibuat video ini. Akhirnya terbentuklah video arau yang dimana sampai sekarang ini bisa dibilang viral lah gitu. Karena saya berkonten rokok ini di Indonesia ini mas cuma saya sendiri. Gitu ya. Jadi ibaratnya selama masih ada rokok di dunia ini, rokok Sampurna kah, rokok Marlboro, orang pasti ingat sama Kai Arau itu. Betul. Karena identitas rokok ini biar dia mau rokok apa dia bilang pasti oh ada Kai Arau pasti. Jadi itulah keuntungan saya juga sama Arau, alhamdulillah lah juga karena buat video Arau itu adalah penghasilan sedikit mas. Iya. Rone aja bisa 3 kali lah. Dan begitu Arau langsung kena daleknya ya. Ya kena daleknya. Iya. Kalau konten-konten karena awal konten-konten saya itu tidak ada sama sekali mas. Awal 2003 itu saya berkonten tidak ada sama sekali apa namanya tuh view pun juga nggak naik, follower juga nggak naik. Nah pas sudah bikin video arau ini alhamdulillah meleset lah sampai naik. Jadi gini kan itu kan di sosial media kan ada kita nih bisa beli follower, beli apa. Itu Kai sendiri apakah real di followersnya atau beli begitu Kai? Nah kalau ditanya mas, kalau saya prinsip saya kalau beli itu bodoh, menipu karyamu sendiri. Ibaratnya kau beli follower untuk kau dikenal, sedangkan karyamu tidak menjual. Kalau saya menurut saya lebih bagus karya saya yang saya jual mas daripada saya beli follower. Alhamdulillah bisa dicek lah mas, bisa dicek. Saya berawal dari 2003 itu dari 5, 100, 1000 bisa naik tingkat-tingkatnya, tidak langsung rame begitu. Karena kalau beli itu menurut saya membodohkan diri sendiri mas, membodohkan diri sendiri untuk kita berkonten bagus, tidak berhenti berkonten lah sudah kalau beli. Karena itu ibaratnya membodoh diri sendiri untuk cuma mendapatkan sebuah nama, bisa dilihat oh banyak followernya begini-begini, tapi ibaratnya membodoh diri sendiri. Kalau saya menurut saya sih. Jadi gini Kai, konten kreator nih sama dengan selebgram tuh sama apa beda? Sama, selebgram sama konten kreator tuh sama. Tapi kalau nama indahnya kan selebgram. Tapi kalau nama panggungnya itu konten kreator. Karena kebanyakan orang dibilang itu konten kreator. Tapi kalau yang orang-orang awam bilang selebgram. Tapi itulah mas, kalau di daerah Kaltara ini janganlah kita berharap tinggi kayak seakan-akan kita tinggi karena lingkupnya Kaltara ini sangat kecil. Kalau untuk Kaltara sih, tapi kalau untuk di luar kayak Makassar, Jakarta itu besar. Tapi kalau untuk Kaltara jangan terlalu tinggi lah ibaratnya. Tapi begini Kai,
mungkin tingginya seseorang itu kita tidak bisa ukur apakah dia ini tinggi karena ingin cita-citanya memang tinggi, Iya. apakah dia ini tinggi karena memang egonya yang tinggi, Iya, kan egonya gitu. tinggi. Oke, kita kembali ke selebgramnya kayak ya. Oke. Kai pernah dapat endorsan? Kalau dapat endorsan man, alhamdulillah sering. Oke. Tapi karena saya ini jaga parkir, waktu saya terkadang itu bentrok sama endorsan. Itulah yang membuat terkadang orang yang mau ngendor itu sering juga bilang, sosoknya juga ini begini. Tapi memang bentrok sama waktu saya jaga parkir sama apa, karena Kai tadi itu iklan tuh, Kai. oh ya siap. Jadi gini, Kai, di apa endorsan kan, endorsan. Jadi endorsan ini dia hitungan detik atau dia hitungan menit? Nah, kalau masalah endorsan, Mas, biasanya itu sesuai dengan konten kreatornya. Jadi endorsan ini yang memberi endorsan ini terima bersih, Mas. Mau dia detik berapa, ibaratnya tuh terima bersih lah. Yang jelas dia kasih bahan. Kayak kemarin kan kebetulan Ramayana saya ada dapat juga Ramayana permainan anak-anak itu. Jadi diserahkan semua. Apa yang kau mau buat Kai, silakan buat. Yang penting videonya, ya itu aja kalau endorsan. Nah juga kalau harga sesuai dengan konten kreatornya lah. Kalau konten kreatornya tinggi ya tinggi juga harganya. Kalau yang biasa juga biasa. Dia hitungan menit atau hitungan detik? Menit, Mas. Menit. Itu per 1 menit kah dia baru hitungannya itu 1 menitnya hitungan berapa tuh kayak? Pembayarannya. Ada lah, Mas. Itu pribadi kan. Karena nggak bisa dikasih tahu karena ini privasi kan, privasi konten kreator masing-masing. Karena kalau kita kasih tahu ibaratnya itu nanti dibilang, kasih Kai nih ngeri jadi yang gini kan. Enggak kayak. Maksudnya gini, aku pribadi harus tahu kayak karena ada sesuatu yang aku ingin endorse. Jadi aku mau tahu berapa per 1 detiknya. Adalah. Oke. Itu personal ya. Personal. Privasi konten kreator masing-masing. Jadi gini kayak. Kan sempat aku dengar cerita sempat dulu Kai ini mau diajak buat sama salah satu paslon untuk apa buat video-video dengan jumlah yang lah kan. Aku sempat dengar tuh kerjasama gitu. Kerjasama dengan satu paslon tapi Kai menolak. Nah, itu betul kayak itu Kai? Itu betul sekali, Mas. Karena kenapa saya menolak? Karena kan setiap orang ini kan pasti punya pilihan, Mas. Punya pilihan. Biarpun bagaimana kita memaksakan untuk memilih dia, sedangkan hati kita tidak mau memilih dia, bentrok kan ibaratnya dengan perasaan kita. Jadi itulah kenapa. Tapi gini Kai, itu kan kalau masalah memilih sama ndaknya kan itu kan dari kita, dari kita pribadi. Tapi ini kan cuan ini Kai, menurut saya ini cuan. Kenapa ndak diambil? Kenapa? Mas, orang yang punya follower itu berpengaruh buat followernya, Mas. Kalau saya buat video, saya menerima, ini saya dapat cuan. Saya pasti mempengaruhi. Ngerti, Mas? Mempengaruhi follower saya. Sip. Nah, seakan-akan saya mengajak kan ibaratnya begitu. Nah, itu saya enggak mau itu, Mas. Saya enggak mau karena memang itu bukan pilihan saya. Gitu. Jadi, kalau ditanya berapa bayarannya, lumayan lah, Mas. Iya. Bisa lah. Karena di Kaltara ini kan bisa apa sih yang enggak kenal si Kai kan? Bisa apa? Bisa bayar DP mobil lah ya. Iya Kak? Bisa. Oh, iya. Luar biasa. Bisa itu bisa. DP mobil. Jadi Kai, bagaimana dengan kedekatan Kai dengan konten-konten kreator yang ada di Kaltara? Alhamdulillah dekat, Mas. Semuanya dekat. Tapi memang di Kalimantan Utara ini ada namanya tuh perbedaan dalam bermain berkonten. Kan ada konten ini kan, Mas, banyak, Mas. Ada di komedi, ada di apa itu namanya tuh di set, ada di komedi gila, ada ya banyak lah. Jadi terkadang itu set tuh apa sih? Set tuh hanya, Mas. Yang begini, Mas, lihat ya. Saya kasih lihat set saya ya. Ini, Mas, kalau ada set saya ini, Mas, videomu ini bisa jadi viral ini. Iya. Saya tahu ada rokok. Mas bilang begini. Apa sih rokok arau tuh? Gitu ya. Coba ya, Mas ya. Mas, rokok, Mas.
Apa ini arau? Itu mas set, itu set, itu yang mahal mas. Iya. Ini memang itu saya keluarkan mas. Usaha itu tidak bisa tuh biar mencari konten kreator dimanapun. Nggak ada bisa itu. Itulah mas. Kuncinya sebenarnya. Wih. Itu mahal tuh mas bayar mahal. Itu mahal itu. Asli. Nggak bisa dikeluarkan itu. Aku baru lihat aslinya kayak. Iya, itu aslinya, Oh itu set tuh. itu namanya set. Set Oke. tuh, mas. Itu set yang paling mahal tuh mas. Kenapa video saya viral di TikTok, di IG? Itulah set itu, set mata itu. Karena di dunia ini mas cuma Iya, satu yang iya, bisa iya. set itu mata itu. Kok bisa begitu kayak ya? Nah, itu memang dari Allah lah mas, dari Allah Coba. Subhanahu wa taala. Tidak bisa mas, tidak bisa dulu. Mahal, tidak bisa. Sekali aja seumur hidup kau lihat itu, tidak bisa. Baru Mas, sekali. jujur, mas ya. Saya live di TikTok. Ada orang mau bayar 10 juta melihat set saya ini. Tapi dia langsung live dia mau 10 juta. Ya? Set saya di set mata saya ini. Karena memang jarang mas, itu tidak bisa. Karena kenapa? Di video, snack video, set video mata saya ini mas paling banyak. Paling banyak diambil orang. Karena kenapa? Itu karunia lah dari Tuhan. Betul. Karena di podcast ini, karena saya menganggap podcast ini ibaratnya Curahan hati teman sahabat saya. Iya. Ya saya keluarkan lah. Iya. Saya keluarkan. Oke. Tapi kami salut sama KI. Walaupun KI ini sibuk kerja, sibuk konten, tapi KI ini bisa datang di Palji Podcast. Saya berterima kasih sekali sama KI. Semoga KI sehat selalu, banyak rezeki dan selalu followers bertambah luas sampai seluruh dunia, sampai seluruh dunia. Amin. Oke, kita kembali lagi KI ya. Di awal pertama buat video nih. Apa pikiran KI bisa sampai buat video begitu? Apa pikiran KI? Gini mas, kalau saya berkonten itu, saya memikirkan yang belum ada. Bukan menceplak yang sudah ada. Karena kenapa? Kalau yang sudah ada kita ceplak, tetap orang melihat yang pertama yang membuat. Oke. Baratnya begitu. Kalau pemikiran saya berkonten, baratnya gini mas ya. Kita main di tisu. Saya yang awal main di tisu. Viral nih saya main di tisu. Mas ikut main di tisu. Kira-kira penonton lihat mas atau saya? Oke. Melihat saya kan? Karena saya yang pertama. Nah, itulah kenapa saya buat video side mata, buat apa? Biarpun banyak yang mengikut itu mas, tetap orang melihat. Iya, tetap karena beda. Saya dan juga saya berpikiran kalau saya berkonten, banyak teman-teman yang gagal dalam perkontenan di Kalimantan Utara karena sering mengopi paste konten orang. Sedangkan dia harus membuat konten yang berbeda. Karena orang-orang Indonesia ini konten yang berbeda yang dicari, bukan konten yang sudah ada kok copy paste. Percuma kalau itu. Nah kayak Papi Podcast ini kan pertama di Kalimantan Utara. Ya kalau yang ikut-ikut lewat tuh mas, karena yang pertama karena ada setnya si KI. Iya. Kalau dia mau beli set saya, dia undang saya, tidak bisa itu. Oke. Jadi pas KI buat video tuh apakah langsung ambil di arrownya atau lain-lain dulu? Awalnya mas, lain-lain dulu mas. Coba-coba. Sempat juga penonton saya 500, 200. Sempat juga mau berhenti mas. Sudahlah ya berhentilah semua konten. Ya apalah juga nggak naik-naik ini. Karena kalau di dunia perkontenan yang dilihat itu cuma ada dua mas. Follower sama view penonton. Jika itu tidak naik, berhenti kau. Nggak ada yang suka sama kau. Berhenti kau berkonten. Cari yang lain. Nah tapi kebetulan saya berpikirannya tuh satu malam saya berpikir cari yang baru karena orang Indonesia ini, orang Kaltara, orang semua lah di Indonesia ini mencari hal yang baru. Nah kebetulan rokok arau yang baru. Jadi biarpun bagaimana orang mengikut dengan konten saya rokok dengan set mata saya itu tidak bakalan bisa mas. Karena saya yang membuat pertamanya. Kayak pernah ada undangan di luar Kota Tarakan, pernah ada undangan di Berau. Itu Berau sama Nunukan. Itu di Berau dipanggil undangan apa tuh kayak? Ini mas, apa namanya itu? Universitas. Untuk mengangkat universitas itu. Ya, bisa dibilang. Jadi terakhir juga yang pas di Nunukan itu
ada salah satu pejabat juga manggil untuk mengisi acaranya. Oke. Jadi apa impian Kai ini di konten kreator? Oleh Haji, Mas. Oh, mudah-mudahan tercapai. Oke. Amin. Mas, impian saya satu, saya berkonten ini, awal dari saya berkonten ini, Mas, memang niat saya untuk menghibur. Oke. Bukan ingin mau kenal ataupun mau dapat uang. Karena kalau mau dapat uang ya kerja kau, jangan parkir. Baratnya begitu. Nah, awalnya niat saya memang berkonten ini ya mau menghibur lah, menghibur orang yang lagi bunda, yang lagi dengan konten saya buat dia bisa terhibur, kan itu pahala, Mas. Sudah tidak ada di dalam Al-Quran, jika kau menghibur manusia yang ada di dunia ini, pahalamu besar. Tapi kalau niat awal, ya saya mau naik haji dari konten ini. Oke, Kai. Begini. Bagaimana Kai menghadapi persaingan di antara konten-konten kreator yang lain? Itu kan sudah tadi kayak jelaskan tentang cara Kai itu kayak matanya apa. Selain itu cara Kai mempertahankannya? Gini, kalau kita mempertahankan suatu konten, baratnya begini. Kalau saya berpikirnya, Mas, di dunia perkontenan ini tidak ada persaingan. Oke. Karena kita semua satu ibaratnya pencipta seni. Pembuat seni. Jadi setiap orang tuh punya masing-masing dan juga punya talenta masing-masing. Jadi saya tidak mau bersaing, kau naik nanti kau enggak. Karena saya percaya saya punya penikmat sendiri di Arau ini. Nah, jadi kalau dibilang bersaing, nggak mau bersaing, Mas. Pokoknya jalan aja seperti air. Berarti percaya kalau rezeki itu tidak bakal bisa. Oke. Kira-kira konten kreator nih menurut Kai adalah salah satu bisnis atau memang hobi? Kalau dibilang hobi untuk berkonten. Tapi kalau menurut saya aset, Mas. Iya, betul. Aset. Karena kenapa aset? Ibaratnya begini, biarpun sampai kapan pun, ibaratnya Kai Arau ini sudah ada, orang bakalan kenal. Karenanya anak-anak saya, cucu-cucu saya, kalau Kai Arau ini ada. Nah, juga dibilang kenapa aset. Sekarang kita begini, Mas. Artis-artis itu semua punya media masing-masing. Gak usah kita jauh-jauh, Mas. Pejabat ya sekarang di Kalimantan Utara punya media masing-masing. Itu buat apa? Karena buat aset media. Karena sekarang ini senjata yang paling mematikan bukan pistol ataupun pisau, tapi media sosial. Sekali aja yang orang yang berpengaruh di media sosial memosting, itu bakalan kacau, Mas. Kacau. Jadi aku bilang, kalau menurutku hobi yang bisa dibilang menyimpan aset-aset di hobi. Oke. Tadi Kai sempat menyatakan bahwa sosial media ini adalah apa tadi? Aset. Bukan aset, apa tadi itu? Sesuatu sangat yang berpengaruh. Iya, mengaruh. Jadi Kai ini bisa dikatakan berpengaruh di dosa lah kita jauh-jauh ditarakan lah. Kalau dibilang berpengaruh, Mas, pengaruh sih. Berpengaruh ya. Pengaruh. Karena kenapa? Kalau kita tidak berpengaruh, orang tidak bakalan mau melihat pertama histori. Oke. Yang kedua, video kita. Oke. Yang ketiga, memfollow kita di media sosial. Oke. Kalau menurut saya sangat berpengaruh sih. Kalau menurut saya. Gini ini kan Kai ini salah satu julukan orang tua kan? Ya betul. Bagaimana apa masukan Kai sebagai orang tua tentang konten kreator yang ada di Kaltara? Kalau menurutku untuk konten-konten kreator yang ada di Kaltara, cobalah kita sama-sama sejalan merangkul untuk membesarkan nama Kaltara ini. Janganlah ibaratnya sendiri-sendiri. Oke. Karena kan kita ini kan sama-sama di Kaltara. Cobalah saling support lah untuk konten-konten Kaltara yang lainnya. Cobalah kita buka ruang lah, dan juga
apa namanya tuh, silaturahmi kita berbagi terus ya, seperti itu. Nah, kita juga nggak bisa memaksakan seseorang, Mas, karena lain kepala lain pemikir. Betul. Oke, Kai. Kata-kata penutup buat sahabat-sahabat Palji Podcast. Kalau buat sahabat-sahabat PUBG Podcast, terutama buat PUBG Podcast, teruslah berproses. Oke. Tahap demi tahap, terus nikmati proses tanpa protes. Karena buat PUBG Podcast kita mengambil satu lah, baratnya, Mas. Mie instan aja belum tentu dimakan. Langsung dimakan. Mie instan, jelas-jelas di situ tulisannya mie instan harus dimasak. Sama juga. Jadi PUBG Podcast ibaratnya itu tahap demi tahap lah. Karena dimana kita menikmati satu proses, pasti hasilnya tuh bakalan beda, Mas, sama yang kita instankan. Sip. Oke, Mas. Itu tadi penutup dari Kai ya. Saya sedikit mau tambahkan nih, Kai. Kira-kira setelah sahabat Palji Podcast menonton video ini, langsung Kai dipanggil kerja di suatu perusahaan kah atau suatu kantor kah, dan Kai melepas itu parkir, itu Kai bisa terima atau bagaimana? Gini, Mas, tiap orang kan pasti punya pilihan, Mas. Oke. Biarpun saya ditawari kerja di kantor atau di perusahaan, saya tetap memilih jaga parkir, karena kita jangan lupa lah di mana kita, maksudnya di mana kita dikenal orang. Kan awalnya saya dikenal di parkiran itu. Jadi kalau misalnya ditanya, ya saya tetap memilih jaga parkir kayaknya. Biarpun ada yang menawari apa, tetap jaga parkir, karena itu suatu pilihan lah. Karena kan semua orang pasti punya pilihan masing-masing, Mas. Biarpun saya ditawari, ayo kerjain kayaknya, tetap saya jaga parkir kayaknya, Mas, kalau itu. Oke. Terima kasih, Kai. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah datang di Palji Podcast bersama tim. Mungkin ini aja, Kai. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi ya, Kai ya. Dengan suasana hati yang bahagia, gembira, juga bersama rezeki yang semakin besar. Dan cita-cita Kai di konten kreator ini adalah untuk naik haji. Ya. Amin. Terima kasih, Kai, terima kasih kru, terima kasih sahabat Palji Podcast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you next time. I love you.